Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda Solih-Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baiklah Ananda Solih-Solihah, hari ini kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ada yang sudah tahu cara tumbuhan menyesuaikan diri? Mari kita simak pembahasan berikut ya. Nah, pembahasan pertama yaitu tumbuhan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Nah, ada beberapa lingkungan di sekitar kita ya. Yang pertama ada lingkungan kering. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering ini disebut dengan xerofit. Tumbuhan apa aja? Ada pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Nah, kita lihat ciri-ciri kaktus ya. Kaktus memiliki batang yang tebal, fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Dan kaktus juga memiliki akar yang sangat panjang agar mereka mudah mencari sumber air. Lalu daunnya itu termodifikasi menjadi duri dan permukaan batangnya berlapis lilin. Keduanya ini berfungsi untuk mengurangi percepatan penguapan. Yang kedua yaitu lingkungan yang berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang hidup di sini disebut dengan halofit. Mana aja lingkungannya? Ada laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya lingkungan ini berlumpur, berpasir, dan memiliki sedikit oksigen. Tumbuhannya apa aja? Ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ini memiliki beberapa jenis akar. Salah satunya ada akar nafas dan akar tunjang. Nah, mari kita lihat tipe-tipe akar ya. Ada akar udara, akar papan, akar lutut, akar nafas, dan akar tunjang. Setiap akar-akar ini pasti memiliki fungsi ya. Ini adalah pohon bakau dengan akar tunjang. Akar yang muncul ke permukaan ini berfungsi untuk memperoleh oksigen, menopang tumbuhan di tanah berlumpur, lalu menahan terjangnya ombak. Pohon bakau memiliki daun yang berciri kaku dan tebal dengan permukaan yang licin. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Ananda Solih-Solihah, ada yang sudah pernah melihat pohon bakau secara langsung? Pohon bakau dapat kita temui di hutan bakau atau pantai. Bagi Ananda Solih-Solihah yang pernah ke hutan mangrove di Tanjung Batu, di sana ada pohon bakau ya. Selanjutnya ada lingkungan air. Tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut dengan hidrofit. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Ya, tumbuhan yang hidup di lingkungan air yaitu teratai. Teratai memiliki daun yang lebar, gunanya untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Daunnya juga berlapis lilin, fungsinya untuk mencegah daun cepat busuk. Tumbuhan yang lainnya adalah eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai yang berongga. Ini berfungsi untuk mengapung di air. Akarnya juga lebat untuk menjaga keseimbangan agar tumbuhan ini tidak terbalik. Nah, lingkungan selanjutnya adalah lingkungan yang lembab. Tumbuhan yang hidup di lingkungan ini disebut dengan hogrofit. Karena mereka hidup di lingkungan lembab, penguapannya juga menjadi lambat. Mereka mengeluarkan air dengan cara khusus melalui struktur khusus pada daun atau kita sebut dengan stomata air atau hidatoda. Contoh tumbuhannya yaitu begonia dan tumbuhan paku. Ada yang sudah pernah melihat begonia dan tumbuhan paku? Lingkungan terakhir adalah lingkungan yang sedikit nitrogen. Tumbuhan ini hidup dengan cara memerangkap serangga, lalu mereka mencerna sebagai sumber nitrogen. Apa contohnya? Contohnya kantong semar dan tumbuhan Venus. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ini adalah beberapa contohnya ya. Bunga Rafflesia, mereka mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Lalu serangga
akan membantu penyerbukan mereka. Ada lagi bunga mawar, melati, dan anggrek. Mereka memiliki mahkota yang mencolok dan kelenjar nektar. Fungsinya apa? Fungsinya sama, menarik perhatian serangga, lalu serangga membantu penyerbukan. Contoh selanjutnya adalah bunga dandelion. Ada yang tahu nih apa bunga dandelion? Ya, bunga dandelion dapat kita temukan di rerumputan atau padang rumput ya. Ini bunga yang jika ditiup langsung terbang. Nah, ini berkembang biak dengan cara yang unik. Mereka memiliki benih seperti serabut halus. Jika serabut halus ini dibawa angin dan jatuh pada tempat yang tepat, tumbuhan ini akan menjadi benih yang baru. Nah, Ananda Solih-Solihah, kalian sudah paham ya cara tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan? Mudah-mudahan kalian paham. Jika tidak paham, kalian bisa bertanya ke ibu ya. Ananda Solih-Solihah, selanjutnya kita akan membahas cara tumbuhan melindungi diri. Tidak hanya hewan, tumbuhan juga memiliki beberapa cara untuk melindungi diri. Nah, mari kita simak pembahasan berikut ya. Tetap semangat! Ada beberapa cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama yaitu mereka memiliki duri, seperti bunga mawar, rotan, dan durian. Tujuannya untuk melindungi mereka dari gangguan luar seperti manusia dan hewan pemangsa. Yang kedua, mereka memiliki rambut halus atau kita sebut juga dengan gelugut. Gelugut ini berfungsi untuk menimbulkan rasa gatal jika disentuh. Contohnya pohon bambu, jagung, terong, dan tebu. Selanjutnya ada daun yang tajam. Ada yang tahu tumbuhan apa yang memiliki daun yang tajam? Ya, contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Selanjutnya, tumbuhan melindungi diri dengan cara menghasilkan getah. Tumbuhan ini akan menghasilkan getah jika tergores, lalu getahnya akan menempel pada tubuh hewan pemangsa. Contohnya adalah pohon getah karet. Yang terakhir, tumbuhan melindungi diri dengan cara menghasilkan racun. Racun ini dapat mematikan hewan pemangsa. Contohnya seperti daun jarak dan kecubung. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya Solih-Solihah. Jangan lupa sholat duha, zikir pagi, dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya Solih-Solihah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.